Di sini sudah tersedia 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja perubahan teknologi dan informasi di Indonesia akibat globalisasi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan cultural shock dan cultural lag akibat kesenjangan sosial? Dan yang ketiga, jelaskan dampak negatif dan positif dari globalisasi di Indonesia. Pertanyaan pertama, apa saja perubahan teknologi dan informasi di Indonesia akibat globalisasi? Pertama, pertumbuhan ekonomi digital. Penetrasi internet yang meningkat memungkinkan pertumbuhan ekonomi digital, pengembangan startup, dan perluasan pasar bagi produk lokal di kancah internasional. Kedua, kemudahan akses informasi dan komunikasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita terkini dan berkomunikasi secara cepat melalui internet, email, media sosial, dan aplikasi chatting yang sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui surat atau telepon kabel. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan pengetahuan. Globalisasi mempercepat masuknya teknologi dan pengetahuan asing ke Indonesia, termasuk teknologi digital, program kerjasama internasional, dan investasi perusahaan multinasional, yang semuanya meningkatkan kapasitas teknologi dan pengetahuan di dalam negeri. Masuk kepada pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan cultural shock dan cultural lag akibat kesenjangan sosial? Yang pertama, cultural shock atau kejutan budaya. Pengertian, cultural shock adalah kondisi ketika seseorang merasa terkejut, bingung, atau sulit menyesuaikan diri saat berhadapan dengan budaya atau kebiasaan baru yang sangat berbeda dari budaya asalnya. Kaitan dengan kesenjangan sosial. Orang dari golongan masyarakat miskin yang tiba-tiba berada di lingkungan masyarakat kaya bisa mengalami cultural shock karena perbedaan gaya hidup, bahasa, dan pola interaksi. Begitu juga sebaliknya, orang kaya yang masuk ke lingkungan masyarakat miskin bisa merasa kaget dengan keterbatasan fasilitas dan pola hidupnya. 2. Cultural lag atau kesenjangan budaya. Cultural lag adalah ketertinggalan suatu unsur budaya dibandingkan unsur budaya lainnya, terutama saat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berjalan lebih cepat daripada perubahan norma atau nilai sosial. Kaitan dengan kesenjangan sosial. Masyarakat kelas atas biasanya lebih cepat mengadopsi teknologi modern, misalnya gadget canggih, pendidikan online, transportasi modern. Sedangkan masyarakat kelas bawah tertinggal karena keterbatasan ekonomi sehingga timbul kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini membuat kesenjangan sosial makin besar karena tidak semua lapisan masyarakat bisa mengikuti perubahan dengan kecepatan yang sama. Masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Jelaskan dampak negatif dan positif dari globalisasi di Indonesia. Pertama, dampak positif globalisasi di Indonesia. 1. Kemajuan teknologi dan informasi. Akses internet, media sosial, dan komunikasi jadi lebih cepat, mempermudah pendidikan atau e-learning dan bisnis ataupun e-commerce. 2. Ekonomi lebih terbuka. Produk Indonesia bisa dijual ke luar negeri. Lapangan kerja baru muncul dari industri global seperti startup, ekspor, dan pariwisata. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Akses belajar ke luar negeri atau beasiswa, kursus internasional, seperti pengetahuan baru yang mudah didapat. Dampak negatif globalisasi di Indonesia. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Orang yang mampu memanfaatkan teknologi, yang maju makin kaya, yang tertinggal makin sulit bersaing. 2. Memudarnya budaya lokal. Generasi muda lebih suka budaya asing, seperti musik K-pop, fast food, atau gaya hidup barat. Tradisi dan bahasa daerah bisa dilupakan. 3. Ketergantungan ekonomi. Banyak barang impor lebih laku daripada produk lokal. Indonesia bisa kalah bersaing dalam perdagangan global. Nah
teman-teman, sekarang masuklah kita kepada kesimpulan. Dari kesimpulan ini kita belajar bahwa globalisasi adalah proses kompleks yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Dampaknya bisa positif seperti pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya yang memperkaya. Tetapi di balik itu ada juga dampak negatifnya seperti kesenjangan ekonomi yang meningkat dan hilangnya identitas lokal. Untuk mengelola globalisasi dengan baik, diperlukan kerjasama internasional dan kebijakan yang adil serta berkelanjutan.